Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Tarisa Putri Cahyani dari program studi Statistika MIPA UGM. Aku merupakan salah satu anggota tim KKN PPM UGM JT104 yang saat ini sedang melakukan pengabdian di Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan kasih pembelajaran dasar mengenai Microsoft Excel untuk siswa sekolah menengah atas materi keempat atau materi terakhir. Nah, materi keempat ini bakalan berisi apa aja sih? Nah, aku bakalan kasih contoh kasus mengenai fungsi logika atau fungsi bersyarat if. Nah, sebelumnya aku bakalan jelasin apa sih fungsi logika atau fungsi bersyarat itu. Fungsi logika atau fungsi bersyarat merupakan fungsi yang memungkinkan untuk digunakan saat menguji persyaratan dalam sel. Fungsi bersyarat ini adalah suatu kondisi atau sama dengan if yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Nah, fungsi if merupakan salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logical yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Nah, di sini aku bakalan kasih dua contoh kasus, yaitu yang pertama ada if tunggal dan if majemuk. Apa sih if tunggal itu? If tunggal itu melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau benar, kemudian atau false dengan nilai yang salah. Yang kedua, if majemuk menggunakan fungsi if bersarang atau memasukkan fungsi Excel if ke dalam sebuah rumus if yang lain. Jadi if majemuk itu maksudnya bakalan digunain rumus if lebih dari satu dalam satu sel. Gitu teman-teman. Nah, karena aku udah jelasin apa itu fungsi if, kita langsung aja masuk ke contoh kasusnya. Nah, jadi aku punya daftar nilai dari 10 siswa mengenai 4 mata pelajaran, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan terakhir ada IPA. Nah, untuk memasukkan if, jadi aku punya kasus, yaitu aku bakalan cari nilai dari 10 siswa ini dalam bentuk huruf, yaitu nilai siswa dengan nilainya yang 86 ke atas atau nilai 86 sampai dengan 100 itu nilainya A. Kemudian selain itu atau di bawah 86 atau di antara 0 sampai dengan 85 itu bernilai B. Nah, gimana cara masukinnya? Kita pakai rumus if. Seperti biasanya, kalau mau masukin rumus selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Berarti sama dengan if kurung buka, kita masukin logical testnya atau pernyataan yang akan kita buat. Nah, kita cari nilai matematika dari siswa pertama. Nah, kita mau cari nilai yang A. Berarti di atas 85. Lebih besar dari 85. Jadi maksudnya jika nilai matematika Adam lebih besar dari 85, jika nilainya benar, nilainya A. Kemudian jika salah, nilainya B. Seperti itu, langsung tutup kurung. Klik enter. Nah, nilainya kan 89. Nah, 89 ini berada di antara 86 sampai dengan 100. Nah, berarti nilai matematika dari Adam itu bernilai A. Kemudian selanjutnya, nilai bahasa Indonesia dari Adam. Berarti sama dengan if kurung tutup, kurung buka, kemudian nilai bahasa Indonesia dari Adam lebih besar dari 85 jika bernilai benar nilainya A, kemudian jika nilainya salah bernilai B. Tutup kurung, enter. Nah, 91 itu di antara 86 sampai dengan 100. Berarti nilai bahasa Indonesia dari Adam sama dengan A. Nah, untuk mempercepat perhitungan, kita bisa gunakan rumus drag. Berarti kita blok dulu nilai matematika dan bahasa Indonesia dari Adam. Kemudian kita arahkan kursor menuju titik bagian sel pojok kanan bawah hingga membentuk positif atau tanda tambah berwarna hitam. Kemudian kita klik tahan di bawah ke kanan sampai dengan mata pelajaran IPA. Nah, ini terlihat nilai dari 4 mata pelajaran siswa Adam itu bernilai A semuanya. Kemudian untuk mempercepat lagi, keempat nilai dari
siswa Adam ini bisa kita blok, kemudian kita gunakan rumus drag lagi kepada 10 atau siswa lainnya. Nah, berarti ini sudah di blok. Kita arahin kursornya ke tanda titik bagian bawah sel hingga membentuk positif berwarna hitam. Kemudian kita klik tahan, kemudian di drag sampai dengan siswa ke-10. Nah, langsung deh ketemu nilai yang punya ada A, ada B. Aditya dapat nilai B untuk matematikanya. Kemudian ada Titin, matematikanya nilainya juga B. Oke, untuk yang if tunggal udah selesai, kita lanjut ke if majemuk di sheet kedua. Nah, ini tadi masih sama nilainya dari 10 siswa untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga IPA. Nah, tapi keterangannya aku tambah nih teman-teman, biar bisa kebentuk if-nya lebih dari 1. Oke. Nah, aku buat keterangan untuk siswa dengan nilai lebih besar dari 85 atau di antara 86 sampai dengan 100 itu nilainya A. Kemudian untuk siswa yang nilainya lebih besar dari 70 atau nilainya di antara 71 sampai dengan 85 itu bernilai B. Sedangkan di bawah 70 itu nilainya C. Oke, langsung aja kita masukin ke rumus ya. Seperti biasa, mulai dari sama dengan if kurung buka, kita masukin logical testnya untuk yang A dulu ya. Berarti jika nilai matematikanya Adam lebih besar dari 85, berarti lebih besar, tidak ada sama dengan, berarti 85 nggak masuk. Tapi kalau misal mau dipakai langsung 86, berarti lebih besar sama dengan 86. Gitu ya teman-teman. Kita buat mudah aja, berarti lebih besar dari 85. Nah, nilainya jika benar bernilai A. Tapi kalau jika salah kan masih bisa ada dua kemungkinan, bisa jadi B ataupun C. Nah, maka dari itu kita perlu masukin if lagi untuk keterangan nilai yang lainnya. Nah, karena nilai yang B ini ada dua kemungkinan, yaitu di atas 71 atau di atas 70, tetapi kurang dari 85. Berarti kita gunain rumus N, karena ada dua pernyataan. Nah, N, kita masukin logical satunya, dia nilai matematika dari Adam lebih besar dari 70, titik koma, tetapi kurang dari nilai matematikanya kurang dari sama dengan 85. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Jika nilainya benar, itu bernilai B. Tapi kalau jika salah atau tidak bernilai A atau tidak bernilai B, berarti nilainya C. Berarti titik C. Kemudian kita tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena kita punya if-nya yang kita masukin dalam rumus ada 2. Oke, klik enter. Nah, 89 tuh nilainya di antara 86 sampai dengan 100 kan, berarti nilainya A, udah bener. Nah, misal deh ke yang nih, Titin, nilainya 60. Berarti sama dengan if kurung buka nilai matematika Titin lebih besar dari 85. Nah, jika benar nilainya A. Tapi jika salah berarti kita masukin if untuk nilai B. Nah, nilai B berarti kan punya dua pernyataan, di atas 70 tetapi di bawah 86. Berarti N kurung buka nilai matematika Titin lebih besar dari 70 dan nilai matematika Titin kurang dari sama dengan 85. Oke, kita tutup. Kemudian jika nilainya benar bernilai B. Tapi jika salah bernilai C. Kemudian kita tutup kurung 2 kali karena punya if 2. Klik enter. Nah, 60 kan benar kan di antara 0 sampai dengan 70. Nah, nilainya C.
Berarti rumus yang udah kita masukin udah benar. Nah, untuk mempercepat bisa pakai rumus trik seperti yang sebelumnya. Kita bawa ke sel nilai matematika Adam, kemudian kursornya diarahin ke bagian pojok kanan bawah hingga membentuk tanda positif berwarna hitam, kemudian kita klik tahan, kita drag ke kanan. Nah, udah. Kemudian untuk yang bawah-bawah itu untuk siswa lain, kita blok yang nilai dari 4 mata pelajaran siswa pertama, kemudian kita gunakan rumus drag, yaitu dibawa ke bagian pojok kanan bawah hingga membentuk tanda positif hitam, kemudian kita klik tahan dan di drag sampai ke bawah. Langsung muncul semua nilai dari 10 siswa. Oke, jadi pada kasus ini selesai. Sekian mengenai materi terakhir kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah dan semoga juga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya ataupun lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.